balita akan diasuh neneknya. Pedangdut Lesti Kejora yang juga jadi korban pada konser hilang dirawat di rumah sakit. Serangan kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat telah dievakuasi, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews Sore dari informasi 13 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat dievakuasi. 4 diantaranya meninggal dunia, 1 korban seorang wanita belum diketahui nasibnya. Personel TNI Polri mengevakuasi 13 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, di mana 4 diantaranya meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Sementara itu, masih ada 1 korban yang belum diketahui nasibnya. Korban hilang merupakan seorang wanita berusia 28 tahun bernama Reva. Puji Tuhan, alhamdulillah pada malam hari ini kami telah tiba untuk mengevakuasi daripada para korban tersebut, sehingga pada kesempatan kali ini saya selaku Kapolres Teluk Bintuni menyampaikan bahwa untuk situasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman terkendali. Untuk para tersangka nantinya kami sedang melakukan pendalaman. Beberapa nama sudah kami kantongi. Kami intinya sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka tersebut. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, mengutuk serangan biadab kelompok kriminal bersenjata terhadap para pekerja proyek. Ia meminta KKB ditindak tegas agar tak lagi menghambat pembangunan di wilayahnya. Ini peristiwa seperti ini sudah sangat melukai hati kita semua. Ya. Ini perbuatan keji dan kriminal yang sudah tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata menyerang belasan pekerja proyek Jalan Teluk Bintuni Mebrak, Papua Barat Kamis lalu. Dari 13 pekerja yang diserang, 4 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya mengalami luka tembak. Selain menyerang pekerja, KKB juga membakar truk dan eskavator. Serangan kepada warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Polda Papua Barat berkoordinasi dengan Kodam 18 Kasuari untuk mencegah serangan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, usai melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, pedangdut Lesti Kejora kini dirawat di rumah sakit. Lesti Kejora mengalami sejumlah luka fisik dan trauma. Pedangdut sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga Lesti Kejora kini dirawat di rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lesti mengalami sejumlah luka fisik dan trauma usai melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian, kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu.
Rekan-rekan Lesti Kejora pun buka suara dan mengaku prihatin atas peristiwa yang dialami Lesti. Nanti saya harus konfirmasi sama Mas Andi dulu untuk bisa jenguk dan bisa lihat. Bun kecewa? Sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya gitu. Dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya, karena kita cukup prihatin dengan kejadian ini. Kasihan juga sama Lestinya gitu. Mudah-mudahan Lesti juga bisa kuat, terus tabah juga. Mudah-mudahan segera mungkin lah masalahnya bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas kasus penganiayaan. Penganiayaan itu diduga dipicu masalah perselingkuhan. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan berencana memanggil Rizky Bilar dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai kondisi kesehatan Lesti Kejora diduga pasca mengalami KDRT, sudah ada rekan kami Yola Duyanti langsung dari rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta. Selamat sore Yola, sudah ada keterangan dari pihak rumah sakit mengenai kondisi Lesti Kejora saat ini? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi baik dari pihak keluarga maupun pihak rumah sakit mengenai kesehatan ataupun kondisi saat ini Lesti Kejora. Namun yang dapat kami sampaikan Wilson, Syafa, dan juga pemirsa bahwa Lesti Kejora ini tengah dirawat di rumah sakit Bunda Menteng Jakarta Pusat usai diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan sang suami Rizky Bilar. Dan memang tadi menurut pantauan kami di lokasi sekitar pukul 3 sore, memang kuasa hukum dari Lesti Kejora yakni Sandi Arifin tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta Pusat untuk menjenguk ataupun melihat secara langsung kondisi dari Lesti Kejora. Namun memang ketika tiba di RSU Bunda Jakarta Pusat ini sang pengacara tidak mengatakan ataupun menjelaskan secara banyak begitu kepada kami para awak media yang memang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Bunda Jakarta Pusat. Namun memang pengacara hanya mengatakan bahwa saat ini fokus dari keluarga hanya untuk kesehatan dari Lesti Kejora sendiri. Seperti yang kita ketahui Wilson, Safa, dan juga pemirsa, memang penyanyi dangdut Lesti Kejora ini melaporkan sang suami yang merupakan selebritas serupa yakni Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya pada hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 28 September 2022. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Metro Jakarta Selatan yakni AKP Nurmadewi yang mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 2 saksi lain yang turut diperiksa atas kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, yakni 1 karyawan Lesti Kejora dan juga 1 ART. Dan memang 2 saksi tersebut ini diduga menyaksikan secara langsung atas dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora, yang mana peristiwa ini dialami Lesti Kejora di rumah kediaman mereka yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Rabu 28 September 2022 lalu. Selain 2 saksi tersebut juga ada hasil visum dan foto-foto sebagai alat bukti lainnya. Dan memang nantinya setelah sejumlah saksi sudah diperiksa, terduga terlapor Rizky Bilar ini akan dipanggil untuk melakukan proses pemeriksaan yang saat ini sedang dijadwalkan. Namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan kapan Rizky Bilar nantinya akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan juga dalam laporan itu, Lesti melaporkan Rizky Bilar terkait pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, Wilson dan juga Syafa. Iya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, sementara itu Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, terancam pidana 5 tahun penjara jika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Hingga kini 2 saksi sudah diperiksa, yakni karyawan dan teman dekat Lesti Kejora. Rizky Bilar rencananya akan diperiksa pekan depan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Bila terbukti bersalah, Rizky terancam pidana 5 tahun penjara. Suami penyanyi dangdut Lesti Kejora ini dilaporkan istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September 2022. Dalam laporannya, Lesti mengungkapkan awal mula Bilar melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh.
Pasca dibuatkan laporan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan langsung menemani Lesti untuk menjalani proses visum di rumah sakit. Kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Diketahui dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora dilakukan Rizky Bilar di kediamannya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022. Rizky Bilar dilaporkan terkait pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Agar saya mampu melalui semua anak-anak saya di rumah dan di sekolah. Mereka masih Jelang diserahkan ke Kejaksaan, Putri Chandrawati resmi ditahan penyidik Polri usai menjalani wajib lapor di Bareskrim Polri. Penahanan Putri menyusul Jaksa Penuntut Umum menyatakan lengkap berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jelang diserahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ditahan polisi. Putri menjadi tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang ditahan penyidik Bareskrim Polri. Putri resmi ditahan di Rutan Mabes Polri sejak hari Jumat kemarin. saya mohon izin anak-anak saya di rumah dan di sekolah. Mereka masih untuk anak-anakku saya belajar yang baik dan tetap mencapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Menurut Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, keputusan penahanan Putri berdasar hasil pemeriksaan jasmani dan psikologi yang menyatakan Putri dalam kondisi baik. Mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini, Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Polri menahan Putri Chandrawati. Mahfud tidak meragukan keseriusan Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kalau saudara lihat, Kapolri itu sudah sangat serius loh. Sejak awal menanggapi seruan masyarakat, memeriksa, membalik situasi dari tembak-menembak menjadi pembunuhan. Itu kuncinya kan ada di Kapolri dan itu semua terjadi. Nah sekarang dijanjikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Masyarakat mengatakan kok tidak ditahan? Sudah ditahan karena sebenarnya penahanan itu bisa dilakukan besok saat penyerahan barang bukti dan tersangka serahkan baru ditahan. Tapi ini sudah ditahan duluan agar mempermudah penyerahannya. Saya kira sampai saat ini Kapolri serius menangani ini. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apapun. Putri Chandrawati bersama tersangka pembunuhan Brigadir Joshua lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin besok. Setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan oleh Polri, maka tahap selanjutnya para tersangka akan disidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Putri Chandrawati menyampaikan pesan terhadap anak-anaknya setelah resmi ditahan Bareskrim Polri. Sementara rencananya anak-anak Sambo dan Putri kini diasuh oleh nenek dan pengasuh keluarga. Tadi saya sempat bahas juga, sempat diskusi juga. Saat ini di rumah anak yang paling kecil akan dijaga oleh, selain oleh pengasuh, akan dijaga oleh neneknya yang sekarang berumur sekitar 80 tahun. Karena memang ini situasi yang tidak mudah ya bagi
baik anak yang masih kecil ataupun anak-anak yang masih sekolah saat ini. Makanya tadi yang diingat Ibu, yang jadi pesan tadi, itu fokus ke anak-anak beliau. Setelah Putri Chandrawati resmi ditahan, keluarga almarhum Brigadir Joshua bersyukur. Saat ini orang tua Joshua ada di Jakarta dan siap mengikuti persidangan. Setelah berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Joshua sejak hari Kamis lalu telah berada di Jakarta dan berencana akan mengawal persidangan. Keluarga Brigadir Joshua siap bersaksi di persidangan jika keterangan diperlukan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga telah menyiapkan 11 saksi, termasuk bukti elektronik yang dimiliki kekasih Brigadir Joshua, Vera Simanjuntak. Mereka bersyukur Putri Chandrawati telah ditahan Polri dan kini fokus menunggu hasil persidangan. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, bahwa Ibu PC telah ditahan di Barreskrim Polri. Kami dari pihak keluarga merasa terpenuhi, salah satunya berkeadilan. Nah, inilah yang kami tunggu-tunggu biar adil, dan begitu juga rakyat Indonesia selalu bertanya-tanya kepada soal hukum di negara kita, sudah tersangka padahal belum ditahan. Jadi sore inilah baru terwujud suatu keadilan. Kami merasa terpenuhinya tadi suatu keadilan itu, terutama bagi almarhum anak kita Joshua. Kita melihatnya orang itu berbagai alasan, ya ada alasan soal kesehatan, psikologi, ya mungkin itulah prosedurnya. Jadi selama ini kami bersabar menunggunya, tapi baru ini terlaksana. Puas ya Pak, berarti udah ditahan? Dikatakan puas, ya ini kan proses hukum masih berjalan. Nanti kita tunggu aja sampai selesai ketok palu, baru kita berbicara soal. Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat berisi pemecatan Ferdi Sambo dari Polri. Surat juga telah diserahkan kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Menurut Sekretaris Militer Presiden Laksamana Pertama TNI Hersan, surat pemecatan Sambo sudah ditandatangani Presiden dan telah dikirim ke Asisten Sumber Daya Manusia Polri. Sebelumnya, setelah resmi dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, Polri melakukan proses administrasi terhadap berkas pemecatan Sambo ke Divisi SDM Polri dan dilanjutkan ke Sesmilpres. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Polisi menangkap 4 orang perampok toko emas dengan senjata api di TC Serpong. Salah satunya adalah pecatan TNI. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.